Ya, Ustadznya, apa yang kira-kira boleh kita lakukan dalam kaitan dengan bidang hubungan luar negeri ini? Saya 10 hari terakhir kan di Istanbul nih, lagi diskusi terus dengan Bang Mao tuh. Jadi paling tidak Ya. mungkin sekali sebulan kita buat diskusi terkait dengan Indonesia Turki. Kan kemarin sudah terlaksana tanggal 16 Oktober. Insya Allah ini 16 November kita buat lagi, lalu kemudian Desember. Jadi paling tidak untuk 3 bulan pertama ini sudah running. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sudah saling WA-WA dengan dosen yang temannya Ustadz Yanuardi itu, yang dia peneliti arkeologi di Geopark Maros Pangkep. Lah itu insya Allah tanggal 26 kita juga diskusinya. Namun mungkin hasil-hasil diskusi kita ini saya sudah ketemu satu orang kolega yang bersedia mentranskrip verbatim. Jadi dari aktivitas kita ini jangan berhenti hanya sampai sekedar di eh, apa namanya hanya sampai di webinar saja atau diskusi online, tapi perlu ada lanjutan dalam bentuk publikasi ya. Oleh karenanya mungkin mewakili bidang luar negeri ini, saya perlu satu user password supaya dari website kita di situ di RPI itu sudah bisa langsung posting. Ya, itu mungkin mengawali. Silakan. Ya, makasih Ustaz Ismail. Yang pertama soal kerjasama ya. Jadi kerjasama Indonesia-Turki ini kan penting ya. Ini penting dan bisa kita galakan terus secara kontinu gitu. Ini bisa kontinu, bentuknya bisa banyak, apakah webinar atau bisa juga misalnya kita bikin kayak kuliah kuliah tamu dari satu orang dari sana untuk dia kuliah tamunya via via Zoom aja, kemudian kita live streaming kerjasama RPI dengan yang lain gitu ya, atau mungkin atau dari sini yang jadi pembicara kemudian bermitra dengan di sana dan mungkin di kampus sana juga ada mahasiswa dari kampus Turki yang bisa ikut di acara itu. Jadi kuliah tamu itu bisa kita bikin. Terus apa namanya yang lain juga kita bisa bikin juga misalnya inisiatif buku bersama karangan cendekiawan dari Indonesia dan cendekiawan atau intelektual dari Turki. Jadi bisa itu juga dibuat itu ya dua kolaborasi, misalnya topik yang diangkat adalah soal pengetahuan, soal sains, atau misalnya juga tentang misalnya kebangkitan dunia Islam misalnya, atau politik dan apa saja gitu. Jadi topik bisa luas ditulis oleh intelektual dari dua negara gitu. Terus untuk yang lain, untuk untuk Zoom, apa namanya? Untuk bukan Zoom, untuk apa? Website itu sudah ada, saya udah dapat website apa namanya password yang terbarunya. Insya Allah nanti saya akan kirimkan. Jadi website kita yang lama itu kan www.rpi.or.id, itu yang lama. Kemudian karena yang lama itu ada trouble, akhirnya kita hijrahkan pada website yang baru, tapi kontennya tetap sama. Itu di www.rumahproduktifindonesia.com. Kita pakai itu. Nanti aksesnya saya akan coba lihat karena saya belum belum masuk lagi nih, belum pernah masuk lagi ke website itu. Jadi menurut saya sih gitu, sekedar awal ini. Ada Pak ini juga nih, ada Ya, oke. Ustadz Yang Biru. Terima kasih. Nah, ini sepertinya masih di Maros mungkin baru selesai salat Isya sehingga belum belum membuka eh, videonya. Jadi saya catat di Ya, sini Ustaz, pertama adalah terkait dengan kuliah tamu. Jadi dari sini mungkin kita perlu identifikasi kampus-kampus yang bersedia ya untuk menerima kuliah tamu. Satu. Yang kedua adalah buku bersama. Saya sudah dapat penerbit di sini namanya Tesam yang punya penerbit Nobel. Ya, itu kemudian kita akan segera diskusi dan saya akan uh, mengontak mereka besok lagi. Saya insya Allah hari Selasa pulang, hari Senin masih ada waktu. Lalu website ini
ditunggu. Ya, paling tidak supaya bidang hubungan luar negeri boleh posting langsung ke situ tanpa melalui admin, sehingga nanti tinggal admin mengedit kalau ada hal-hal yang Ya, perlu diedit. ya, Yang terakhir bahwa Turki itu kan bagian dari G20 ya. Indonesia, ya, Turki itu bagian dari G20, sehingga ini boleh kita perluas dalam kaitan kerangka kerjasama people to people. Boleh jadi yang kedua adalah university to university dan seterusnya. Hanya saja memang kalau di bidang hubungan luar negeri yang terakhir itu, sebelum kita restrukturisasi ini, yang aktif itu paling Bang Mao, saya, dan arsip itu. Nah, hanya saja arsip sekarang pindah ke bidang lain, berarti tinggal berdua. Ya, mudah-mudahan dari kawan-kawan yang lain di di grup itu bisa bisa mulai respon ya, karena kadang-kadang kan problematiknya grup WA itu kadang-kadang kalau lagi sempat respon, kalau tidak tidak. Nah, namun ya. tentu kita perlu saling mengenali karakteristik masing-masing sehingga bisa lancar. Nah, untuk sementara ini saya dan Mao, alhamdulillah 10 hari terakhir ini komunikasi terus. Mudah-mudahan dari sini bisa dilakukan. Yang terakhir itu kita boleh menginisiasi satu conference, ya kalau orang Turki biasanya lebih senang menyebutnya kongres. Kita bisa menginisiasi satu kongres di sini di Turki, di Istanbul. Kalau kita planning 1 tahun sebelumnya kan tiketnya itu bisa kurang lebih 5 juta ya PP. Ya, itu kalau kita planning. Jadi mungkin ini bisa menjadi inisiatif RPI. Nanti kita akan undang kampus-kampus Indonesia siapa yang mau berkunjung ke sini dan seterusnya, sehingga bisa dilakukan. Apalagi saya juga nanti melalui RPI kita coba sosialisasi, karena alumnus dari SPIDI, dari Darul Istiqomah itu sudah banyak di sini yang kuliah. Ya, sehingga boleh jadi kita boleh menjembatani Indonesia Turki itu melalui universitas-universitas. Tadi pagi waktu Turki saya diskusi dengan alumni Darul Aman, ya, dengan Darul Aman dari Makassar itu, ya, sehingga kemudian kan Ustadz Mujawid dan Darul Aman itu dekat ya. Mereka justru akses dari Darul Aman itu ke Turki ini dibukakan oleh Ustadz Mujawid. Ya, oleh karenanya mungkin kita juga perlu bersilaturahmi suatu waktu dengan pesantren-pesantren, dengan madrasah-madrasah. Ya, untuk sementara ini akses saya paling di Sulawesi Selatan itu, nanti di Maluku Utara dengan Ustadz Yanuardi dan kawan-kawan yang lain bisa kita jembatani kalau ada yang mau belajar bahasa Turki. Ya, jadi untuk lanjut ke S1 ataupun S2 maupun S3 itu kan terutama public university dan universitas yang menggunakan bahasa Turki harus ambil istilahnya Tomer, belajar bahasa Turki itu, ya, sehingga itu kita bisa jembatani. Dan alumnus dari SPIDI, alumnus dari Darul Aman itu sudah ada yang ke sini ya. Mudah-mudahan nanti kita boleh mengundang dari IMIM, dari mana lagi, sehingga bisa termasuk dari santri-santrinya, alumnus dari DIPS yang khusus tahfizul Quran, yang dari Wadi Zuhur itu yang dikelola oleh Ustadz Mujawid, itu juga di sini alumninya. Ya, jadi sebenarnya sudah ada people-people di sini, ada masyarakatnya di sini, tinggal kita membuat kontak-kontak, dan lagi-lagi menurut saya RPI ini harus menjadi payung, jadi menjadi koneksi antara satu dan yang lain. Itu dari saya, Ustadz. Silakan. Ya, ya. Jadi untuk konferensi saya setuju kita adakan tahun depan ya. Jadi konferensi internasional atau kongres itu kemudian rangkaiannya adalah bisa juga semacam pameran produk, Jadi tahun depan itu konferensi itu bisa bentuknya dua. Satu, konferensi intelektual. Jadi di situ para cendekiawan ya, tokoh-tokoh Indonesia, Turki atau yang lain yang berminat bisa membentangkan makalahnya di sana. Kemudian yang lain kita bisa mengundang kepala daerah seluruh Indonesia untuk bisa terlibat dalam acara di sana. Jadi misalnya berapa bulan sebelum kegiatan di Turki itu kita sudah menyurat kepada Pemda-Pemda se-Indonesia
untuk datang ke sana, dan kita bisa apa namanya, kalau bisa ada partner kita di Turki yang bisa menyediakan stand ya. Jadi disediakan stand, taruhlah misalnya standnya ada apa, misalnya taruhlah misalnya 20 lah. Jadi hanya 20 ini saja institusi Pemda yang kita bisa cover gitu misalnya. Jadi dengan begitu maka Pemda-Pemda ini akan kita ajak untuk mereka memamerkan produknya, produk lokal di sana gitu. Nah, itu juga cukup bagus untuk apa namanya, untuk membagikan informasi berkaitan dengan produk-produk lokal di Indonesia. Saya ingat berapa bulan lalu itu ada seorang kawan yang bekerja di British Petroleum. Dia itu cerita bahwa sebenarnya banyak sekali event internasional yang mengundang kepala daerah untuk bisa memamerkan produknya di sana. Tapi problemnya itu tidak semua kepala daerah itu punya kesadaran untuk itu. Walaupun mereka juga punya keinginan agar produk mereka itu go internasional. Nah, ini saya kira satu peluang yang bisa kita manfaatkan dengan mitra kita di Turki gitu ya. Nanti kita tinggal cari Ustaz Ismail kira-kira di Turki ini peluang untuk kita adakan ini misalnya di mana lokasinya, atau misalnya kampusnya di mana, atau misalnya kalau stand itu agak banyak sekali, misalnya kalau stand kalau 20 itu kebanyakan, ya mungkin beberapa stand aja, selebihnya misalnya di event itu kita bikin ada versi online-nya, mungkin di online itu ada semacam sosialisasi produk, misalnya produk dari Pemda. Jadi misalnya Pemda Papua Barat pengen ikut, tapi dia nggak bisa kirimkan orangnya ke Turki, maka misalnya pada jam tertentu ada event di mana dia akan bisa langsung sharing gitu via Zoom gitu. Nah, itu juga satu peluang yang bisa kita manfaatkan. Terus yang lain juga adalah apa namanya, penerbitan itu, kalau misalnya bisa di konferensi itu kita sekaligus luncurkan buku tadi, buku Indonesia Turki itu, nah itu juga saya kira bagus itu, karena ini juga bisa kita mintai juga apa namanya ya, maksudnya bisa kita audiensi juga misalnya dengan kedutaan Turki di Jakarta, kemudian kita cari kira-kira apa yang bisa disinergikan. Nanti juga bisa kita sinergi juga misalnya dengan Himpunan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia, kita sinergikan gitu ya dengan itu. Jadi inisiatif ini menurut saya perlu kita bikin, kita eksekusi, dan peluang untuk mengajak sebanyak mungkin institusi di Indonesia untuk bisa datang ke sana untuk memamerkan produknya. Begitu juga misalnya mungkin memamerkan juga ininya universitasnya, karena bisa jadi kan orang Turki juga pengen kan belajar misalnya Indonesian Studies atau apa gitu ya di Indonesia. Nah, itu bisa timbal balik gitu. Mereka orang kita ke sana untuk memamerkan produknya, di situ mungkin bisa akan bertemu antara buyer dan seller ya, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, produk-produk unggulan dari kita termasuk pendidikan dan lain sebagainya itu juga bisa di-share di sana, dan kalau itu sudah ada itu akan lebih mudah. Terus yang lain juga adalah di konferensi itu juga mungkin kita bisa mengundang nanti apa namanya tokoh-tokoh dunia ya, tokoh dunia. Nanti ini di awal bulan November ini ada konferensi di Abu Dhabi. Sebenarnya saya ada rencana mau ikut, tapi kemarin tidak sempat untuk ikut nih. Ini pertemuan rutin internasional yang diadakan oleh Syekh bin Bayah di sana, dan dia mengundang sekian banyak orang. Artinya kalau misalnya kita bisa bikin tahun depan itu first kongresnya atau first conference-nya, tahun depan lagi kita bikin lagi second kongresnya dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu maka lembaga-lembaga Indonesia yang mau ke sana tapi belum bisa tahun ini, tahun depan mereka bisa mempersiapkan gitu. Jadi continue gitu Indonesia Turki. Atau kalau misalnya kita mau memperluas, sebenarnya bisa juga misalnya tahun depannya kita buat international conference-nya misalnya di negara lain gitu, dan mitra dengan yang lain. Tapi untuk khusus untuk Indonesia Turki memang menurut saya di Turki aja itu saya kira lebih bagus, misalnya berpindah-pindah aja misalnya dari kota-kota besar ya, di Istanbul atau di mana Ankara dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu Ustaz Ismail.
Ya, terima kasih Ustadz. Saya mencatat ini pertama agenda kita conference atau kadang-kadang di eh, Turki disebut kongres. Yang kedua adalah di samping kita ada conference, ada produk ataupun trade exhibitions. Lalu kemudian partnernya ini alhamdulillah sudah ada dua. Pertama TESAM dan juga ada Istanbul Ticaret University. Ya, mungkin di Indonesia itu kita boleh mengusul usulan ini ke Kadin dan HIPMI, ya HIPMI. Lalu sesi hibrid juga ada per panel. Begitu pula insya Allah penerbitan kita luncurkan penerbitan Indonesia Turki ini sudah ada penerbitnya ini penerbit Nobel dan punya tinggal kita diskusikan topik-topik apa yang kita lakukan. Besok saya teruskan ke meeting pertemuan. Lalu kemudian kita juga persiapan audiens kedutaan Turki di Indonesia. Lalu inisiatif dari RPI ini mengajak institusi Indonesia seluas-luasnya, ada pameran produk, ada juga menawarkan peluang kerjasama perguruan tinggi Indonesia di Turki. Ya ini perlu kita eksekusi nih, dan kita juga berkelanjutan setiap tahun. Bahkan ya termasuk juga pariwisatanya. Ya, termasuk pariwisata Indonesia. Jadi nanti untuk pariwisata kita bisa minta kita bisa audiens ya dengan Kementerian Parekraf ya. Mereka kalau misalnya nggak bisa datang, itu kan mereka juga punya banyak bahan tuh, bahan-bahan yang versi Inggris. Versi Inggrisnya tentang Wonderful Indonesia itu kan ada banyak versi Inggrisnya dan banyak itu yang bisa misalnya ya dibawa juga ke sana gitu ke Turkinya gitu. Ya, jadi setuju paling tidak bahwa kita inisiasi ini saya paling tidak itu tahun depan Juni Juni dan Julai mungkin Julai akan ada kunjungan ke sini lagi, maka paling tidak saya mulai berpikir ini antara Oktober ke Julai, lalu kemudian Juli itu paling tidak sudah ketemu lagi dengan mitra-mitra di sini supaya kemudian kita bisa siapkan sejak awal. Jadi kira-kira kita bisa tawarkan mereka di November, ya November itu belum musim dingin, masih musim gugur, sehingga kita punya waktu persiapannya setahun insya Allah. Ya itu ya soal ini mungkin kita boleh segera bikin panitia nanti Ustadz Yanuardi mohon diinformasikan ke grup supaya Sekjen segera bikin panitia, bikin SK kepanitiaan supaya ini sudah boleh bergerak day to day. Apalagi satu hal lagi, Istanbul Ticaret University kan Bang Mau lagi kuliah di sini, ya sehingga kemudian karena dia kuliah di sini bisa intens komunikasinya. Ya, apalagi Istanbul Ticaret ini dimiliki oleh Kamar Dagang, ya Kamar Dagang di sini, sehingga kita bisa komunikasi sejak awal. Itu beberapa catatan ini mudah-mudahan insya Allah segera di follow up. Hanya saja memang tadi kondisi kita ini Ustaz, di RPI adalah ya dia sebagaimana gayanya orang Indonesia sebagian besar ketika penyusunan komposisi banyak yang mau masuk sampai di situ, tapi begitu sudah SK terbit ya sudah selesai, tidak sampai kepada action. Tapi ya itu masalah yang lain lah. Mudah-mudahan bukan menjadi halangan bagi kita untuk terus bergerak. Ya, jadi saya punya satu formula baru Ustaz Ismail berkaitan dengan panitiaan ya. Jadi gaya organisasi sekarang ini bentuknya ada dua. Satu, mereka yang terlibat sebagai pengurus tetap, jadi tetap dia jadi pengurus itu berdasarkan SK, atau yang kedua adalah memberdayakan lewat teman-teman jejaring-jejaring yang ada lewat satu panitia ad hoc. Jadi nanti untuk Indonesia Turki ini kita bikin panitia yang sifatnya lintas organisasi. Jadi di situ RPI sebagai hostnya, sebagai leader timnya, nanti kita undang misalnya Ustaz Ismail, kalau misalnya Masika mungkin ada 1-2 yang bisa masuk. Masika atau siapa misalnya dari Maros atau dari mana, Pemda dari mana-mana masuk situ. Jadi inilah yang jadi tim. Tim inilah yang kemudian akan bekerja gitu. Biasanya kalau kita tim baru begitu, itu lebih semangat ya. Seperti yang kita udah bikin lewat G20 ini. G20 ini kan jalan terus nih konferensinya. Dan ini kan yang menggerakkan juga dari teman-teman yang bukan pengurus.
Jadi bukan dari yang sudah ada di SK. Mereka yang belum ada di SK, kita berdayakan dan kita sinergikan dengan yang di pengurus. Jadi yang ada di struktur, siapa yang bisa jalan, yang nggak bisa oke, tetap aja ikutin kegiatan. Nah, terus yang di luar, kita bisa sinergikan gitu. Jadi kita mainnya begitu aja. Jadi berbasis pada jejaring, berbasis pada peminatan, dan berbasis pada ad hoc aja. Ad hoc jadi per berapa tahun, misalnya 1 tahun depan, panitianya ini Turki, ini aja nih. Oke, itu aja gitu kita SK-kan gitu. Oke, setuju, RPI yang setuju. SK-kan. Setuju. Ya. Ya, jadi setuju paling tidak Ustadz Yanuardi, saya terus kemudian Bang Mau menjadi perwakilan dari RPI. Nanti kita akan cari berbagai Ya. kampus dan saya setuju sekali sebagai contoh pekan depan itu saya akan mengorganisir satu kunjungan ke eh, Singapura, Malaysia, Thailand ya sama tadi kami dari kampus ada panitianya lalu mengundang sebanyak-banyaknya orang. Alhamdulillah bisa terkumpul sampai 87 orang itu. Ya, jadi saya setuju Ya. dengan cara itu ya kita tinggal aktivasi, kita tinggal lakukan itu dan satu hal lagi mungkin kontak kita dengan Perpusnas Press ini perlu dipertahankan. Mudah-mudahan setahun ini kita bisa juga buat satu buku bahasa Indonesia lalu diterjemahkan kembali dalam bahasa Inggris. Paling tidak tentang Indonesia. Ada satu buku tentang Indonesia diterbitkan oleh Perpusnas. Lalu itu yang menjadi oleh-oleh kita. Ya, kalaupun dicetak terbatas oleh Perpusnas, nanti kan kita minta izin untuk cetak di Depok. Itu kan ada Ustadz yang cetak-cetak 5 biji, 10 biji. Banyak-banyak ya. Bisa. Jadi kita terbit dulu di awal dalam bahasa Indonesia lalu kemudian bahasa Inggris. Ya. Ya. Nah, berarti kalau untuk ide itu kita langsung bikin nanti selain yang ini kita bikin satu tim lagi, itu tim untuk penulisan buku Indonesia ya. Buku Indonesia. Potensi-potensi dan sebagainya, kita bikin langsung Indonesia Inggris. Jadi kemarin itu ada arahan dari Pak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpusnas. Misalnya untuk G20 ini kemarin sebenarnya beliau berharap satu buku itu dia ada isi Indonesia, terus sampingnya Inggris di pinggir-pinggirnya. Langsung Inggris gitu. Nah, tapi kemarin kan kita belum bisa bikin gitu, jadi kita bikin terpisah. Indonesia 4, Inggris 4. Tapi kalau untuk ini, karena ini kan nggak akan besar-besar juga, kita bikin langsung versi Indonesianya dulu, kemudian langsung secara simultan kita bikin Inggrisnya, jadi nanti cetaknya itu Indonesia, kemudian pinggirnya di Inggrisnya. Ustadz Yan, maaf saya potong. Ustadz Yan ingat tidak bukunya siapa lagi yang Laskar Pelangi? Ada tuh bukunya yang 2 sisi. Andre Hirata. Andre Hirata. Jadi kalau kita depan belakang ya. Kalau kita balik lalu begitu, jadi maksud saya boleh juga tuh nanti layouter buat begitu, satu sisi bahasa Indonesia, satu sisi bahasa Inggris. Jadi begitu dibalik langsung bahasa Inggrisnya. Jadi kita bikin itu. Ya, jadi saya kira ini buku Indonesia Inggris sebagai buah tangan. Jadi kalau kita kemana-mana itu ngasihnya ini loh tentang Indonesia. Ya. Setuju ya. Jadi saya kira itu bisa inisiatif yang nanti kita bisa share. Karena sejauh ini saya belum dapat di Perpusnas itu yang buku yang tentang itu ya, tentang Indonesia. Dan ini penting banget itu. Kemarin saya udah ngobrol lagi terakhir untuk tahun depan yang kita rencana untuk bikin untuk ASEAN ya. Untuk ASEAN itu kita akan tetap jalan. Kemudian yang untuk inisiatif ini juga kita tetap bikin juga. Nanti untuk penggandaannya tinggal kita cari nih. Saya lagi cari informasi untuk CSR perusahaan yang kira-kira bisa membackup. Jadi misalnya penerbitan itu oleh Perpusnas. Ini saya udah bicara juga sama pemeretnya Perpusnas. Jadi penerbitan oleh Perpusnas, itu Perpusnas kan hanya bisa mencetak terbatas. Nah, untuk percetakan lebih luasnya itu bisa lewat CSR. Nah, saya terpikir itu misalnya perusahaan kayak Indofood atau perusahaan-perusahaan yang lain yang gede-gede, itu kan dia punya anggaran yang banyak. Apalagi ini untuk promosi atau lembaga yang punya kemitraan dengan Turki misalnya. Nah, itu kita bisa ini. Nanti saya juga coba akan sounding juga di ini ya, di Komisi Hubungan Luar Negeri ya. Siapa tahu ada kontak-kontak yang bisa kita sinergikan gitu. Atau mungkin juga di buku itu juga bisa kita sinergikan antara RPI, Majelis Ulama dan lain sebagainya, jadi satu kali jalan gitu. Dan Kemlu juga. Nah, setuju Ustaz. Jadi buku ini inisiatifnya 2 dari
RPI dan MUI. Kenapa kita ajak MUI? Karena kita mau cerita terkait dengan moderasi beragama. Kita mau menceritakan bagaimana sih Indonesia itu dari sisi keberagamaannya. Karena kan banyak juga orang, Indonesia itu Muslim country, tapi mereka tidak mengenal seperti apa ekspresi kalau di Skandinavia itu kan ada satu orang yang menulis Ramadan in Jawa ya. Tapi kan cuma Jawa, ada Ramadan di Papua, Ramadan di mana boleh jadi ada satu chapter begitu. Jadi kita inisiasi, nanti Ustadz Yan minta tolong disampaikan ke Ketua Komisi Luar Negerinya MUI. Jadi ini merupakan inisiatif antara RPI dan MUI, satu. Yang kedua, mungkin kita boleh ini Ustaz, mohon dibantu untuk booking tempat di Perpusnas. Kita undang teman-teman tanggal 15 November jam 1.30 sampai jam 3. Kita langsung diskusi di sini. Apa workshop atau lokakarya supaya kemudian kita langsung saya di Jakarta di tanggal 14 sehingga kita bisa bertemu tanggal 15. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta dan sekelilingnya mungkin kita bisa buat apa round table discussion atau meja bundar dan sebagainya. Ya, sehingga kita langsung eksekusi obrolan-obrolan kita ini. Ya. Nanti untuk tanggal 15 itu saya coba kontak dulu Perpusnas. Ada rencana saya tanggal itu di Bali. Jadi ada satu lembaga yang pengen bikin di sana. Terus Pak Darwis Hudori di Prancis itu dia nggak bisa hadir untuk acara Hari Sumpah Pemuda, tapi beliau ngajak RPI untuk hadir di sana. Nanti itu mereka akan tanggung itu tiket, kan dia dari Jakarta, Bandung, Blitar. Jadi dari Bandung Blitar akan ditanggung, Blitar Surabaya ditanggung, Surabaya Bali ditanggung, semuanya akomodasi. Cuma pulangnya aja yang nggak ditanggung gitu. Itu tanggal berapa ya? Apa? Ini tanggal Pak Hudori? November tanggal berapa ya? Saya belum cek lagi nih. Di November. Ya November pertengahan mungkin tanggal-tanggal itu kali ya. Oke, kalau begitu nanti kita cari waktu lain ini, tentatif. Ya, ini saya ada rencana untuk kerjasama dengan ini World Peace Forum, Forum Perdamaian Dunia. Salah seorang tokohnya Pak Sutioso. Nah, lembaga ini rencana mau bikin kegiatan di Bali. Nah, ini juga mitranya dan RPI. Jadi dia minta RPI bermitra dengan World Peace Organization, sama satu lagi namanya Guru Ahli. Guru Ahli ini satu platform baru, sama kayak dia pokoknya platform baru tentang belajar, dan dia ini merupakan platform yang dibuat dari Korea. Jadi Korea ini punya perusahaan di sana dan dia bikin Guru Ahli namanya, dan nanti itu mereka punya program kayak dia bikin kayak Facebook tapi Facebook pendidikan. Jadi di Facebook itu yang akan gabung adalah orang-orang yang sudah jelas identitasnya, dan itu dia terdaftar di kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya akan daftar nama-namanya, gurunya, siswanya akan gabung di situ, dan mereka bisa sharing, bisa bikin konten, dan kalau kontennya itu viral di platform itu, maka dia akan bisa berdampak pada dolar, ada dolarnya gitu. Nah itu platform itu akan diluncurkan di Indonesia, dan saya udah bilang ke mereka, saya udah ketemu juga di Kuningan itu, untuk nanti kalau kita bikin ininya roadshow-nya, nanti kita bareng sama RPI di beberapa daerah di Indonesia, untuk kita ajak kepala-kepala sekolah untuk gabung di platform ini gitu. Itu peluang juga yang bisa kita kerjasamakan. Nah untuk Bali tanggal 15 itu, ini sementara saya masih susun-susun. Hari Selasa insya Allah saya mau ketemu Presiden WPO-nya, WPI Indonesia, untuk ngobrol itu. Jadi kita tentatif dulu yang tanggal 15 itu. Tapi kalau misalnya Ustaz Ismail sudah ada di tanggal 15 Jakarta, saya kira tetap aja bisa dilaksanakan nanti dengan siapa teman-teman yang bisa hadir. Kita gitu bikin online juga boleh, Ustaz, tidak ada masalah. Nah, maksud saya tadi itu kalau umpamanya Ustaz Yanuardi ada di Jakarta, boleh jadi, karena tanggal 14 November itu kita mau ke Jakarta, ada penganugerahan anugerah pakai bahasa yang asing bagi saya, dari Perpusnas ke Bupati Maros. Oh, bukan yang Nugra Jasa Dharma itu? Ya, pokoknya begitu-begitulah. Saya tidak hafal namanya, tetapi surat resminya sudah terbit dari Bapak Kepala Perpusnas tanggal 14 malam di Balai Sidang di mana itu, di Jakarta. Nah, maksud saya literasi. tanggal
Ya, tanggal 15 itu kita bisa hadir sekaligus mengajak Bupati Maros supaya ini Ya. bicara terkait dengan promosi pariwisata daerah ke Turki itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau Berarti bisa. umpamanya memang Nah, ada, tapi kalaupun tidak, boleh jadi kita bikin ya online lah, atau nanti kita cari waktu yang ya, pas. ya, ya, bisa bisa tetap diadain gitu ya. Atau boleh juga kita ngumpulnya sebelum atau setelah acara Silatnas ICMI. ICMI itu mau bikin Silatnas Desember. Saya jadi terpikir ini bicara terkait dengan World Muslim Scholars Forum. Ya, kalau Ya, tadi ada World Peace Forum, ada World Islamic Economic Forum dan sebagainya. Tetapi belum ada forum yang menghimpun para cendikia Muslim atau sarjana Muslim. Nah, ini RPI bisa menjadi inisiatif bagaimana ya, membentuk World Muslim Scholars Forum. Nah, kita ajak ICMI, kita ajak siapa-siapa lagi untuk turut bergabung di situ. ya. Nah, ini sebenarnya bisa bisa apakah namanya World Muslim Scholar Forum atau ASEAN, antara dua itu. Kalau ASEAN kan lebih spesifik ya untuk misalnya tahun depan gitu ya. Kalau misalnya World itu kan bisa lebih umum gitu. Kalau ASEAN ini kemarin saya ngobrol sama Ketua Komisi Pak Dubes Bunyan. Jadi saya ngobrol bahwa ternyata sekarang kan nggak ada forum ulama atau forum tokoh agama tingkat ASEAN. Itu sampai sekarang nggak ada dan tidak ada yang inisiatif itu. Nah, kemarin Pak Bunyan coba berpikir untuk inisiatif itu di tingkat ASEAN gitu ya, di tingkat ASEAN. Oke, kita Nah, besok inisiasi juga dua, ya, Ustaz. Kalau ya, tidak bisa World Muslim Scholars Forum, paling tidak Southeast Asia Muslim Scholars Forum. Dari ya. situ Nah, kemudian siapa yang bisa mengundang? Kalau MUI mengundang kan sangat bagus tuh. Saya ya. punya Mui jejaring bisa. Malaysia, punya Ya. jejaring Hmm. Thailand dan seterusnya. Nanti yang mengundang MUI ya bersama-sama RPI. Kalau ini Ya. kemudian bisa terbit surat atas nama MUI, ketua MUI-nya Pak Kiai itu kan yang tanda Pak tangan, Bunyan ya. atau Pak siapa ketua komisi luar Ya. negerinya Pak Sudarnoto ya. 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 Nah, itu tanda Bisa. Jadi tangan, oh, bisa bisa mengumpulkan itu orang-orang dari Asia Tenggara, ya, apalagi kemudian kita kan ketua ASEAN ya tahun depan. Asia Itu Tengah ASEAN momennya tahun depan. bagus. Oke, kita buat insya Allah. Ya. Jadi kalau di yang program ASEAN ini juga ada program dari Komisi Luar Negeri. Jadi Komisi Luar Negeri punya program namanya Pertukaran Ulama ASEAN. Ya, Pertukaran. Tapi kan kalau cuma pertukaran kan sharing doang. Tapi kalau ada satu forum, misalnya forum tokoh agama kah atau forum apalah gitu ya yang tingkat ASEAN, ini akan relevan dengan MUI dan nanti juga bisa kita sounding ke ininya, ke Kemlunya lewat apa Dubes Bunyan gitu. bisa bisa insya Allah. Ini apalagi saya Ustaz 26 Oktober sampai tanggal 10 November itu kan di 3 negara, Singapura, Malaysia, dan Ya, Thailand. Jadi bisa kita inisiasi mulai mendata kontak-kontak person dan sebagainya, bisa melibatkan perguruan tinggi, bisa melibatkan Kemendikbud. Kenapa Kemendikbud? Karena mereka punya atas pendidikan. Yang kedua ya. juga mereka kan ada program Merdeka Belajar, maka kita bisa ngundang perguruan tinggi Islam di Asia Tenggara ya, untuk turut bergabung. Bapak Ibu, tadi kita ini ngobrolnya agak bebas saja. Ini catatan-catatan yang saya ketikkan. Ada Mbak Fuji, ada Pak Eyang, ada yang lain. Ini nanti saya share videonya dan juga saya share catatan-catatan saya. Ini hanya mengobrolkan apa yang menjadi agenda-agenda yang dapat kita lakukan bersama-sama. Namun memang tentu ada tantangan dan ada nilai plusnya di RPI kita bahwa sejak awal kita bergeraknya dalam bentuk digital sehingga namanya platform digital ya. Interaksi itu kadang-kadang kalau lagi ramai ya ramai, kalau lagi sepi ya begitu, Ya. sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Tapi itu tidak Ya. menjadi halangan bagi kita untuk terus DNA-nya RP itu kan produktivitas. Sepanjang kita bisa Ya. produktif, kita bisa melakukan ini semua, maka tentu ini akan sangat bagus sekali. Ya, ya silakan. Mungkin ada yang lain yang pengen Ya, sharing ya. Bapak Ibu Ada yang teman lain, yang lain. saya stop dulu ini share screen-nya, silakan. Ya, ya, ya. Ada banyak nih, ada Ustadz Akmal, Ustadz Fahrul ya. Mbak Puji, Ada Ustadz Aswar Aswar, ini. Ustadz Aswar, kabar Mesir Ah, bagaimana? Alhamdulillah kabar Mesir
Aman, Ya, aman. coba Aman ya? Ustadz Aswar dulu. Yang ini deh, bicara kira-kira apa yang dapat kita lakukan terkait dengan Mesir antara RPI Indonesia atau apa dengan Mesir itu. Silakan. Kalau di Mesir sebenarnya cukup banyak sih Prof, karena bagaimana ya, karena antara hubungan mahasiswa di sini dengan pihak-pihak kampus lainnya juga lumayan. Kemudian kalau misalkan kalau mau mengadakan kegiatan di sini, kemarin itu ada relasi dari Universitas Kairo juga sama American University. Mereka itu pada bilang gitu, kiranya kapan kita bisa membuat satu kegiatan tapi yang sifatnya itu kolaboratif gitu. Nah, kemarin itu yang lebih kita bincangkan tentang kayak misalkan jurnal gitu, karena apa ya, kalau mahasiswa di sini sebenarnya banyak bahan untuk menulis jurnal tapi tidak ada wadah begitu, karena di S1 itu tidak ada namanya penulisan skripsi. Makanya kalau misalkan kita membuat suatu kontribusi melek jurnal di Mesir, nah itu kayaknya lebih bagus karena bahannya di sini banyak dan yang mau berkolaborasi sama orang Indonesia itu juga lumayan. Nah seperti itu. Paling jurnal kalau misalkan kayak tadi membuat konferensi di Mesir, sepertinya juga cukup menarik begitu. Apalagi tadi saya dengar Ustadz Januardi bilang kalau misalkan panitia-panitianya nanti itu dari organisasi lain gitu. Nah, jadi organisasi lain itu nanti bisa jadi kayak brand ambassador-nya FPI. Sama kayak sistemnya MUN ini, MUN yang selalu melakukan kegiatan konferensi di Malaysia. Jadi mereka itu mengajak para mahasiswa-mahasiswa baik di nasional ataupun di internasional untuk menjadi brand ambassador-nya. Nah, seperti itu. Paling Ya. seperti itu sih, Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Aswar. Saya mencatat 4 hal. Pertama adalah khusus untuk kolaborasi perguruan tinggi Mesir dan Indonesia. Nanti PJ-nya Ustadz Aswar, tolong diidentifikasi kira-kira dalam 1, 2, atau 3 bulan, paling lambat Januari, kita ada satu sesi diskusi online bersama dengan perguruan tinggi Mesir. Satu. Yang kedua adalah nanti kita diskusikan workshop bagaimana menulis artikel jurnal. Nah, ada Ustadz Yanwardi, ada saya dan sebagainya. Nanti saya susun, tinggal kemudian nanti pesertanya dari mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa Mesir. Ya, mahasiswa Indonesia di Mesir. Kita mulai dari bahasa Indonesia dulu lah. Jadi mahasiswa Indonesia di Mesir itu bisa mengikuti. Lalu nanti mudah-mudahan dalam 1 tahun kita bisa diskusikan bagaimana konferensi Indonesia dan Mesir. Ya, dan yang terakhir adalah tentu perlu kita mengajak KKS, mengajak PPI dan sebagainya untuk turut serta dalam aktivitas kita ini. Ya, itu catatan-catatannya Ustadz Aswar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi follow up bagi kita, insya Allah. Hanya saja memang perlu ada di kita, terutama internal RPI, perlu menyampaikan bahwa di Mesir itu namanya visa on arrival, tetapi hanya yang boleh mengajukan itu adalah travel. Kita tidak bisa tiba-tiba datang seperti gaya kita dulu ke Turki, datang ke Turki lalu mengurus visa on arrival di sana. Gaya Mesir tidak begitu. Gaya Mesir, saya sudah konfirmasi dalam berbagai sumber, ya kita harus mengajukan dulu visa, setelah visanya disetujui, baru kita boleh datang. Namun juga memerlukan waktu berbulan-bulan, saya sudah ajukan visanya sejak Juli sampai Oktober ini belum ada kabar-kabar juga. Ya, ada satu agen yang di Indonesia diberikan rekomendasi oleh Ustadz Aswar, tapi ternyata tidak respon-respon, padahal sudah bayar. Ya, tidak apa-apa lah, namanya belajar ya. Tentu pengalaman-pengalaman ini semakin menguatkan. Ya, jadi ini tentu perlu dilihat. Tapi catatan saya Ustadz Aswar ada 4 ini. Tadi kolaborasi dengan perguruan tinggi Mesir, workshop menulis artikel jurnal, konferensi Indonesia dan Mesir, dan mengajak KKS dan PB. Sebenarnya UMI, Universitas Muslim Indonesia itu Makassar, baru saja berkunjung ke Al-Azhar dan diterima oleh Grand Sheikh oleh Al-Azhar. Cuman keberangkatannya beliau ke sana, saya lihat nanti setelah beliau di sana. Andai saja dapat info sejak awal, bagus sekali tuh kalau kita bisa juga turut dalam delegasi ataupun rombongan UMI. Namun
Itu sudah berlalu, mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa cari kesempatan-kesempatan berikutnya. Silakan yang lain, Mbak Puji, Eyang, dan sebagainya. Ini obrolan saja. Fahrudin Ahmad juga terkait dengan apa yang dapat kita lakukan melalui bidang hubungan luar negeri di RPI. Ya, paling tidak mengaktifasi kita punya bidang. Ya, sederhananya 1 bulan 1 kegiatan sudah sangat bagus itu. Ya, kemarin kita target 1 bulan 1 kegiatan, alhamdulillah bisa lebih. Namun kadang-kadang ritmenya begitu ya. Kalau lagi padat pekerjaan, kadang-kadang RPI terlupakan ya. Namun ini alhamdulillah Ustadz Yanuardi bisa kembali memberikan stimulus kepada kita sehingga aktif kembali. Nanti Ya, Ustadz Ismail. Ya, sebelum silakan. ke yang untuk Mesir itu nanti kita juga bisa ajak ini apa namanya Ustadz Aswar, yang lembaga baru itu yang anggotanya itu Syekh Ahmad At-Tayyib, Profesor Quraisy Shihab, ini OIAI, Persatuan Pelajar Al-Azhar gitu. Ada alumni Al-Azhar. Jadi kita bisa ajak alumni Al-Azhar organisasinya, yang ketuanya kan Tuan Guru Bajang. Iya, ketuanya. Tuan Guru Bajang. Sama ini elder ulama apa ya? Kalau majelis ulama itu bahasa Inggris apa sih? Indonesia. Ada tuh satu lembaga dunia yang baru. Apa namanya? Darul Ifta, tapi Darul Ifta sudah lama. Ya, kalau Darul Ifta kan di Mesir ya, punya Mesir kan? Iya. Nah, ada satu lembaga baru itu tempatnya para hukama, Jam'iyatul Hukama Dunia apa? Jadi satu komunitas hukama. Ya, kalau yang dipahami kan ulama kan biasa ulama kan, tapi di atas ulama itu ada hukama. Nah, hukama ini anggotanya itu satu Syekh Ahmad At-Tayyib Mesir, kemudian ada Syekh Muhammad bin Bayah dari Uni Emirat Arab, terus Pak Quraisy Shihab juga masuk di situ, terus di Indonesia juga ada Pak Tuan Guru Bajang juga di situ. Jadi nanti kalau kita inisiatif Mesir ini jadi, kita bisa sinergikan dengan mereka. Yang Indonesia juga ada, yang cabang Indonesianya ada, termasuk juga dalam inisiatif ini kita coba angkat lagi piagam persaudaraan antara Paus Vatikan dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Itu piagam persaudaraan yang bagus sekali untuk diangkat terus, atau dia bisa menjadi satu platform yang kontinu. Karena saya lihat di Indonesia komunitas yang mau melanjutkan inisiatif itu nyaris nggak ada. Dulu Wahid Foundation itu pernah bikin di Ritz-Carlton di Jakarta, tapi setelah itu sudah nggak pernah kedengaran lagi. Jadi kalau misalnya inisiatif Indonesia Mesir ini bisa kita lanjutkan dengan mengangkat juga itu piagam persaudaraan antara Indonesia Islam Kristen, Syekh Al-Azhar dengan Paus di Vatikan, itu juga saya kira akan menarik gitu. Kira-kira gitu. Silakan yang lain, Mbak Puji, Ustadz Fahrul, Ustadz Eyang. Ayo silakan Mbak Puji, Ustadz Fahrudin Ahmad, Eyang silakan. Mbak Puji ini di NU Jakarta, pengurus NU Jakarta. Ya, silakan Mbak Puji. Nah, NU itu kan mau bikin ini ya, bikin acara R20. Kalau ada kontak-kontak bisa juga tuh kita terlibat di R20. Silakan. Ya, saya di DKI-nya kemarin baru saja peresmian gedung yang kedua atau gedung keduanya gitu. Insya Allah nanti untuk Ichiga yang selanjutnya kayaknya bisa tuh untuk moderasi beragama di sana, Pak Yan. Di NU ya. Nanti yang Ichiga yang selanjutnya moderasi beragama moderasi beragama kita offline ya. Sekali-kali offline ngundang mahasiswa-mahasiswa. Gimana? Boleh nggak tuh? Bisa. Itu nanti di November kita coba cari waktu ya. Jadi Ichiga yang moderasi beragama kita adain di kantor PWNU Jakarta. Nanti rencana mengundang wali kota Jakarta Pusat ya, kalau nggak salah ya. Atau bisa juga Ustadz yang tanggal berapa ya? 14, 15, 17 itu. 17 November itu kan hari Kamis ya. Ichiga itu kan setiap Kamis ya kita.
Iya, betul, Pak. Ya, Boleh. sebenarnya kalau hari lain juga nggak apa-apa sih. Ini kan kita Nggak apa-apa. Dibikin hari Kamis, tanggal bikin saja hari Selasa, maaf, karena tanggal 17 itu supaya saya boleh siap-siap ke Solo. Ya. Hari Selasa kita Mbak Puji bikin itu tanggal 15 November. Kita bikin acaranya di PWNU Jakarta. Hari Selasa, oh Pak Ismail adanya hari Selasa gitu. Saya datang hari Senin, lalu acara hari Hari Senin full, hari Selasanya boleh kita bikin acara supaya boleh silaturahim dengan teman-teman gitu. Mbak Puji dan sebagainya. Ya, nanti Berarti di kita sounding coba- saya sama Mbak Nanda, insya Allah nanti kemarin itu kan pengen rencananya ingin di situ ya. Jadi kalau misalkan bisa dipastikan tanggal yang mau ditentukan, apakah itu Sudah di hari saya usul tanggal 15 supaya ketemu di situ, supaya juga NU ini kan ya salah satu pendiri Indonesia ya. Jadi kita harus aktif silaturahim ya. Apalagi di Siap. ibu kota sebelum pindah ke Nusantara. Jadi masih ibu kotanya Jakarta, sehingga silaturahim antara RPI dan PWNU DKI Jakarta, Pak Fauzi Bowo ya, atau sudah berganti? NU itu sudah berganti. Siapa ketuanya? Apanya ketua apanya Kiai Samsul? Kiai Samsul ya. Oke, Samsul, tidak apa-apa. Jadi Iya. kita mulai kenal-kenal silaturahim dengan keluarga besar kita di NU, sehingga bisa mudah-mudahan dengan kebersamaan antara RPI dan PWNU ini bisa membawa kemaslahatan bersama. Jadi insya Allah saya catat ya Mbak Puji, saya share screen Ya, lagi. nanti dikoordinasikan dengan Mbak Nanda ya, biar cocok harinya. Jadi kita rencanakan di tanggal 15 Iciga 15 tentang ya? moderasi beragama. Ya. Iciga moderasi beragama itu 15. Nanti pembukaannya oleh oleh Wali Kota Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat, nanti Mbak Nanda yang akan kontak. Terus ini apa juga lagi ya? Mungkin ada juga Prof. Adlin Sila, staf ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau yang salah satu tim yang merumuskan moderasi beragama. Kita undang. Nah, iya, cocok juga itu. Dr. Dan Muhammad lain-lain. Zain. Dr. Muhammad Zain itu juga orang yang direktur di Kemenak. Iya. Mungkin Prof. nanti Waryono, direktur Kontren, orang NU semua nih. Dibantu sounding ke beliau ya. Saya yang Wali Kota Jakarta Pusat, siapa yang urus, tapi ke Prof. Adlin saya yang disiapkan suratnya. Jadi nanti kopnya itu antara RPI dan NU supaya terlihat. Iya. Oh gitu. Pak Zain dan Prof. Waryono, saya yang urus ini. Siap. Nanti kalau undangan peserta yang di Jakarta nanti NU bisa ini. Ya, NU atau Forum Komunikasi Umat Beragama, FKUB. Nggak apa-apa, NU supaya ini moderasi beragama kita bicara dari jantungnya Indonesia, PWNU. Ya. Siap. Nanti bisa diteruskan ke Mbak Nanda ya, Mbak Puji ya. Mbak Nanda ini belum masuk di masuk di struktur RPI, tapi dia sudah RPI sekali. Nggak apa-apa. Jadi pakai gaya itu tadi, gaya kita. Jadi inisiatif dan kemitraannya dijembatani oleh RPI, namun kemudian menggandeng siapa saja yang berkenan untuk menjadi mitra RPI. Ya. Udah gitu ketemu saya, jadi cocok Mbak Nanda. Iya ya, sama-sama ya. Oke. Aman, berarti ini 15 November. Sebentar saya selesai meeting ini, saya share catatan-catatannya. Oke, terima kasih Mbak Puji. Ayo Pak Fahrudin, Pak Ustadz Fahrudin, mohon ide-ide, mohon apa yang kita boleh lakukan bersama Ustadz Fahrudin atau dengan Sekjen. Ada Pak Ustadz Ibrahim Hamdani, silahkan. Ya, Ustadz Fahrudin kayaknya sudah online tuh, Kecamatan Baru. Silakan Ustadz Fahrudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada bahasa now or never, do or let and die. Jadi lakukan atau tidak pernah. Kalau ngomong luar negeri itu kan selalu kebanyakan anak muda itu impiannya ya dua ya, kalau nggak sekolah, wisata gitu.
Nah, untuk lanjutan kuliah ini kayaknya bidang luar negeri bagus juga, minimal orang kalau ngeklik bidang luar negeri RPI itu dapat informasi bisa kuliah di mana saja seantero dunia. Jadi apakah dia kumpulan link kampus-kampus dunia, kalau belum bisa memberi informasi akurat berbahasa Indonesia dan Inggris atau bahasa lokasi negara tersebut, paling minimal ya, kalau orang search gimana cara kuliah di Aussie misalnya, RPI muncul di Google sebagai satu pilihan, ternyata ketika diklik itu masih link juga, link kampusnya gitu kan, tapi ada bahasa pengantar RPI. Apalagi kalau di situ ada pengalaman teman-teman yang memang anggota RPI, bisa ngasih info, jadi lagi kuliah atau udah pernah kuliah di sana, S1 sampai S3 misalnya. Jadi bidang luar negeri memberi manfaat besar lewat informasi. Nah, di sini ada yang biru di situ, itu kan ahli IT ini. Ini instruktur Google ini tentu bisa nanti ngasih nggak mungkin di forum ini, tapi nanti bisa ngasih alternatif gitu kan. Yang paling mudah dikendalikan oleh RPI itu ini dulu, yang model gini dulu. Apakah dia link website, apakah dia memang Twitter juga bagus gitu kan, dia pakai sistem tweet gitu kan, atau lainnya, Telegram juga bagus. Tapi pada intinya kemudian bagaimana bidang luar negeri ini memberi sumbangsih lain selain kegiatan seperti yang tadi itu kan. Saya mau tuh ke Turki tuh untuk kita itu tahun depan, Juli ya, atau Agustus. Nah, saya kembali ke isu tadi, gimana setiap bidang kita, bahkan saya di organisasi ini akan mendorong jaringan dalam negeri juga seperti itu, atau nanti saya lihat bidang apa yang tepat, bidang pendidikan misalnya, bahwa untuk mengakses informasi tentang kampus se-Indonesia pun itu harusnya RPI bisa mengambil peran di situ, ya kan. Kemudian tingkat provinsi semua DPW RPI itu harusnya bisa jadi dia yang diklik dia bisa ngasih informasi mau kuliah di mana, kalau negeri ini, kalau swasta ini pendaftarannya sekian gitu. Seminimalnya itu kapan pendaftaran, apa syaratnya gitu kan. Jadi saya kembali ke gimana bermanfaat lebih besar, ya kan. RP ini kan berangkatnya di masa pandemi dengan online, dan itu kita pertahankan bagaimana semangat membagi informasi itu sebagai kebaikan. Nah, menurut saya kalau bilang luar negeri itu seksi sih, informasi itu seksi kalau bilang luar negeri. Khususnya gue mau kuliah di mana nih, modalnya berapa, dapat uang saku nggak, ada beasiswa nggak, itu kan kalau dapat informasi itu kan dibuat agak cantik, infonya kan asik tuh. Nah, itu dulu lah kalau saya, maksudnya sementara itu yang, karena sisi lain teman-teman udah ambil, sisi lain tadi udah banyak diskusi. Kalau saya sisi itu, saya ketika mengklik bidang luar negeri RPI, gue dapat info banyak tuh tentang kemana ya gue bisa. Misalnya saya lagi mimpi nih ke Newcastle, ternyata RPI punya informasi loh. Mau ke Newcastle mudah, nih klik aja ini, asik. Thank you. Sampai kembalikan. Nah, terima kasih Ustaz Fahrudin. Jadi alhamdulillah pelan-pelan memang kita belum bisa masif ya. Tetapi paling tidak besok itu kita ada diskusi terkait belajar di Tiongkok. Jadi selalu ada inisiatif-inisiatif itu, walaupun baru terlaksana 4 pekan terakhir ini. Nanti juga saya bikin belajar di Turki setelah tiba di tanah air. Termasuk wisata akademik, tadi kita obrolkan terkait conference ataupun kongres, mudah-mudahan insya Allah bisa terlaksana. Beberapa inisiatif obrolan melalui WA dengan Ustadz Januardi yang perlu kita follow up. Prancis, Ustadz ada Dr. Hudori, ini dari satu perguruan tinggi di Prancis, lalu Belanda melalui NEF, nanti kita follow up.
Mesir ada Ustadz Aswar, Saudi bahkan atasenya sangat welcome sekali. Kita melalui RPI memfasilitasi ini dan kita akan laksanakan kembali Hari Bahasa Arab 17, 18, dan 19 Desember bersama RPI dengan kedutaan dengan atas pendidikan Indonesia di Saudi. Turki sementara berjalan, G20 melalui buku Asia Tenggara, dan besok itu pembicara belajar di Tiongkok adalah koordinator PPI Dunia. Nah, ini juga kita perlu aktivasi bagaimana diskusi-diskusi dengan PPI Dunia. Ya, terima kasih Ustadz Fahrudin telah memberikan catatan-catatan. Ini tentu perlu di follow up bersama-sama. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada, sekjen dulu sebelum nanti ditutup oleh Presiden, karena sudah sejam ini. Kalau sudah 1 jam itu kadang-kadang mata kita sudah agak lelah di monitor. Silakan sekjen dulu sebelum ditutup sama Presiden. Silakan. Ini suara saya terdengar ya Pak ya? Kedengaran silakan, ya. Silakan. Ya. Sekjen pintar main piano ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf ini agak telat gabungnya di Zoom ini Pak Presiden Yanuardi Syukur, kemudian Pak Prof Ismail Suwardeweke dan lain-lain, Bu Puji juga, Mas Farudin. Intinya sih karena baru gabung, yang sudah berjalan lanjutkan aja dulu, pokoknya sesuai dengan arahan Pak Presiden ya. Tapi tadi sekilas yang acara mendekat kita ini kan ada tanggal 31 Oktober ya Pak Bang Yanuardi ya. Tanggal 31 Oktober acara peluncuran buku G20 di Perpusnas Press. Kemudian juga tadi disebutkan Pak Ismail tanggal 15 November acara apa tadi Mas, kalau nggak salah tentang Ichiga, Ichiga kelima tentang moderasi beragama. Itu bagus sekali, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Ini juga besok saya baru tahu tadi pagi tadi siang di Bandung ini dalam 3 hari ke depan akan ada acara konvensi parlemen OKI parlemen sedunia gitu. Jadi rencananya kalau tidak ada halangan Senin besok acaranya dibuka secara resmi oleh Pak Presiden Joko Widodo di Gedung Merdeka Bandung, Konferensi Asia Afrika tempatnya di situ, dan hari Selasa ditutup oleh Wapres Kiai Haji Maruf Amin. Acaranya tentang konvensi parlemen OKI parlemen, acaranya tentang itulah, mendirikan forum parlemen OKI. Mudah-mudahan nanti untuk tanggal 31 Oktober bisa berjalan lancar. Sementara ini demikian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih Ustadz Ibrahim. Beberapa catatan ini saya tambahkan tadi, dan mudah-mudahan insya Allah karena Ustadz Yanuardi di masa itu lagi ada perjalanan ke luar kota Jakarta, kita tidak bisa ketemu, tapi mudah-mudahan dengan Pak Puji dan kolega-kolega di PWNU Jakarta, DKI Jakarta, kita bisa bertemu insya Allah 15 November. Ya, supaya kita bisa mendiskusikan itu. Ya, silakan menutup diskusi kita, obrolan-obrolan kita malam hari ini waktu Indonesia. Ini masih sore hari, baru saja selesai salat asar di Turki. Silakan Ustadz Yanuardi, Presiden RPI, silakan. Ya, makasih Ustadz Ismail. Yang pertama, karena sekarang kita ini kan hidup di dunia yang terus berputar ya, berubah, maka corak organisasi juga ini terkadang berubah begitu cepat ya. Kalau dulu itu kan kita hanya berkutat pada pengurus aja nih yang mengerjakan sesuatu, pengurus saja. Nah, sekarang kita udah melihat pengurus itu oke sebagai pengurus, tapi inisiatif-inisiatif itu bisa kita bentuk dengan bentuknya kelompok-kelompok kecil ya, atau kita sebut misalnya working group atau ad hoc group ya, grup-grup kecil yang diperuntukkan untuk tugas tertentu. Jadi working group itu bisa dibikin. Nah, yang untuk luar negeri ini kan kita tadi udah ada sepakati ya. Jadi working group untuk Indonesia Turki ini udah jalan, mungkin bisa nanti kalau perlu kita bikin WA sendiri Ustaz Ismail.
Jadi WA sendiri, siapa aja yang mau terkait di situ, RPI sebagai lead-nya, sebagai payungnya, dan nanti teman-teman dari komunitas lain yang pengen terlibat di situ bisa join di situ ya. Jadi nanti ketika conference di Turki mereka bisa lebih mudah gitu dapat infonya. Yang kedua untuk working group Indonesia Prancis itu nanti kita akan cari waktu juga dengan Pak Profesor Darwis Hudori. Beliau pengajar di Le Havre University, salah satu kota pelabuhan di Prancis. Itu kota tua dan beliau sangat concern pada Indonesia Prancis, dan kajian beliau itu lebih banyak pada bagaimana mengembangkan kawasan di Asia dan Afrika. Jadi kawasan Asia Afrika itu bagaimana dikembangkan, dan relasi beliau itu banyak termasuk di Afrika ya. Saya berharap kapan-kapan sih kita bisa juga bermitra juga dan di Afrika ini, Afrika Selatan atau yang lain-lain ya. Terus Indonesia Indonesia Mesir tadi juga Ustadz Aswar bisa bisa sounding juga untuk apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Mesir, mungkin juga dengan Adikbud Indonesia di Kairo ya, apa yang bisa disinergikan, apakah terkait jurnal atau yang lain-lain. Terus yang lain juga inisiatif Indonesia Uzbekistan, Ustaz Ismail. Jadi Uzbekistan itu kemarin ketika berkunjung ke kantor MUI itu mereka sangat antusias dan mengajak MUI untuk bisa berkunjung ke sana dan menandatangani MOU di sana gitu ya. Tapi saya belum dapat turunannya, apakah nanti turunannya lembaga-lembaga lain juga bisa ikut, tapi saya kira kalau nanti kami rapat kembali di HLN itu kami akan coba masukkan juga agar nanti kalau misalnya penandatanganan MOU di mana di Bukhara di Uzbekistan itu juga selain MUI juga ada lembaga-lembaga lain yang atau institusi lain yang bisa diajak ke sana gitu. Nah ini juga kita bisa kerjasama. Misalnya suatu saat kita bikin, kalau paling mudah sih misalnya kita buat misalnya satu informasi tentang pariwisata di Indonesia gitu ya, pariwisata Indonesia yang kira-kira mereka bisa datang ke sini juga gitu. Terutama pariwisata religi karena mereka senang yang religi gitu ya, dan mereka juga menawarkan di Bukhara itu ada banyak wisata religi seperti situs-situsnya Imam Bukhari dan imam-imam yang lain gitu. Itu Indonesia Uzbekistan. Kemudian satu lagi yang terakhir yang saya agak lupa, Indonesia Amerika. Indonesia Amerika ini juga bisa tetap kita bikin working group-nya. Nanti kita perlu satu saat juga ngundang misalnya konjen Indonesia di New York, Pak Dr. Arifi Saiman. Saya biasa kontak dengan beliau ya via Japri. Beliau juga baru menerbitkan buku Ustadz Ismail namanya judulnya Diplomasi Santri. Diplomasi Santri ini baru dibedah 1 atau 2 kali, kemarin diluncurkan di Stanford kalau nggak salah, di Stanford Uni di Amerika, dan di Indonesia setahu saya belum. Kalau misalnya nanti kita bisa bikin juga, saya kira Pak Arifi bisa kita ajak juga untuk jadi pembicara, dan dengan begitu maka kita bisa juga bermitra. Saya nggak tahu apakah beliau sudah sudah selesai tugasnya di New York atau enggak, tapi kalaupun sudah selesai kontak-kontak beliau kan masih ada. Jadi untuk Indonesia Amerika kita bisa dengan konjen RI di New York nanti via Pak Dr. Arifi Saiman. Dulu saya ingat juga waktu mereka adakan semacam resepsi di New York itu ada satu ungkapan cerita dari yang diungkapkan oleh orang New York ya, bagaimana sejarah Indonesia yang panjang, misalnya sejarah Pulau Ran yang ada di Ambon itu dengan Pulau Manhattan. Itu kan dulu ditukar guling itu pulaunya. Dulu kan lebih berharga Pulau Ran yang ada di Ambon karena rempah-rempahnya. Ketimbang Pulau Manhattan yang nggak ada apa-apanya. Nah dulu itu sejarah itu juga diangkat kembali beberapa waktu yang lalu. Jadi kita bisa bermitra dengan konjen RI di Konsulat Jenderal RI di New York. Kemudian yang kedua dengan Nusantara Foundation, dengan pesantren ya, pesantren Nur Inka Nusantara Madani dengan Imam Samsi, atau juga dengan Ustadz Mutahir Arif ada di sana ya, kolega kita. Kemudian yang ketiga kita juga bisa bermitra dengan Imam Center. Imam Center itu Islamic Center yang ada di kota Maryland, sekitar 30 menit dari kota New York, dari New York kota. Nah, Imam Center juga nanti saya kira kita bisa ajak misalnya suatu saat diskusi webinar, kita bisa undang misalnya presidennya Pak Bagus, saya nggak tahu apakah sudah ganti apa enggak, imamnya juga saya kenal, bisa kita ajak juga untuk sharing gitu ya berkaitan dengan itu. Nanti kalau untuk kedutaan besar RI di Washingtonnya, saya kira bisa juga mungkin kapan-kapan kita kontak Profesor Popi ya, Profesor Popi Adikbud di sana ya,
atau yang lainnya yang kira-kira kita bisa sinergikan gitu. Nah, itu potensi-potensi yang saya kira menarik untuk bisa kita kembangkan dalam inisiatif ke depan. Tentu saja ke depannya ada yang berjalan maksimal, ada juga yang belum, tapi saya kira sebagai pemuda Indonesia ya, yang nanti mau merayakan Sumpah Pemuda, kita harus terus maju dan maju gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita masih muda, berkolaborasi. Kalaupun ada teman kita yang mungkin belum bisa join, nggak apa-apa, kita biarkan saja, maka kita ajak yang lain yang bisa gitu. Jadi mesin ini tetap jalan gitu. Jadi mesin ini tetap jalan, pengurus itu tetap aja ada, kemudian working group itu tetap jalan. Terkadang juga bahkan working groupnya ini yang lebih progresif gitu ya, terkadang gitu. Dan ini saya kira sesuatu yang menjadi tren baru di zaman sekarang, bahwa working group itu satu kemitraan berbasis ya mungkin bisa disebut kepentingan atau berbasis pada peminatan yang sama, itu biasa dia lebih cepat. Karena dia juga orang juga akan berpikir dia harus melakukan sesuatu, jangan sampai dia ketinggalan dan lain sebagainya. Saya kira itu, Ustaz Ismail, terima kasih atas inisiatif untuk rapat hari ini. Nanti untuk rapat lanjutannya berkaitan dengan RPI secara umum, nanti kita akan coba jadwalkan kapan ya inisiatif ini bisa berlanjut terus. Nanti bidang-bidang lain juga bisa berlanjut. Untuk RPI secara umum nanti kita akan tentukan lagi waktunya kapan agar bisa kita sharing bersama-sama dan teman-teman yang lain. Saya kira itu aja, Ustaz Ismail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Yanuardi. Kemarin itu saya lagi cari-cari tempat ngeteh di Istanbul dan dapat ini internetnya lumayan bagus. Lalu kemudian saya berinisiatif mengundang kita semua untuk ngobrol dan ini banyak sekali catatan-catatan. Yang kedua adalah tadi itu kita perlu menemukan bentuk apa yang kita bisa lakukan dengan RPI ini, dan alhamdulillah saya melihat inisiatif RPI melalui presiden kita, ketua umum kita menginisiasi Indonesia dan Saudi itu jalan. Ya, ini kan memberi kemanfaatan. Kita semua sangat paham sekali ya hadisnya bahwa khairun nasi anfahum linnas. Jadi RPI ini boleh jadi seperti kata Amin Rais, ya Amin Rais versi dulu ya. Amin Rais versi dulu bahwa ya kalau Muhammadiyah itu adalah seperti garam, ya dia memang kecil perannya, tapi kemudian terasa jadi politik garam, ya. Nah, kira-kira RPI juga mengadopsi itu, kita ambil yang baik dari NU, yang baik dari Muhammadiyah, yang baik dari mana-mana, sehingga ini menjadi satu payung. Ya, payungnya boleh jadi masih kecil, mudah-mudahan nanti bisa membesar dan seterusnya. Terima kasih kepada kita semua yang telah berkenan hadir, Mbak Puji, Ustadz Ibrahim, Ustadz Fahrudin, Ustadz Aswar, dan Eyang, begitu pula Ustadz Yanuardi dan kita semua. Karena tadi tidak dibuka secara resmi, ini juga tidak ditutup secara resmi. Namun terima kasih kepada kita semua yang berkenan bergabung. Ya, di Indonesia sudah malam, sudah larut, terutama Makassar dan Indonesia Timur. Namun kemudian ini mudah-mudahan boleh menjadi jalan amal saleh kita di RPI. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat rehat semuanya. Saya akhiri Zoom-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ismail. Makasih semuanya. Selamat istirahat.